Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama dengan Bapak Aris Setiawan Eskom, manajer ULP Karang PT PLN ya. Bersama Bapak Desgar Iman Nurdin ST, manajer ULP Waihalim. Oh iya, jadi pemirsa Tegar TV ini mereka kedua Pak Ari dan Pak Desgar adalah masing-masing manajer ULP baik di Karang dan di Waihalim. Ya, biar pemirsa Tegar TV mengenal ya. Ya, pemirsa Tegar TV, talk show kita, dialog spesial kita pada sore hari ini dengan tema pelayanan pelanggan PT PLN. Ya, selamat datang Mas Ari dan Mas Desgar, saya panggil Mas aja ya. Boleh Pak, masih muda-muda ini. Muda-muda ini ya kan. Alhamdulillah. Ya perlu dikenalkan juga lah bahwa profil daripada ULP Waihalim itu sendiri dan apa ULP Karang. Silakan Mas Desgar dulu lah. Ya, Waihalim ya. Iya, betul Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desgar Iman Nurdin, saya manajer ULP Waihalim. Di sini manajer ULP Waihalim ini atau wilayah Waihalim ini dia meliputi ada 170.000 pelanggan, Pak. 170.000 pelanggan. 170.000 itu pelanggan. areanya dari mana ya? Itu salah satunya Raja Basa, Kelurahan Raja Basa, kemudian juga ada juga Labuan Dalam, Labuan Ratu, kemudian juga Sukarame, Sukabumi, sebagian Jagabaya, lalu juga wilayah Waidadi, Tanjung Sedeng, Yakudu, Waihui. Kurang lebihnya ada sekitar 10 kelurahan kurang lebihnya. Oh, 10 kelurahan ya. Itu Waihalim ya. Jadi berapa tadi? 170 ribuan pelanggan. Banyak juga itu. Betul. 170 itu keluhan apa jaringan itu tanggung jawab manajer juga itu ya. Betul Pak, semua keluhan, semua laporan pelanggan pasti masuk ke kami dan dimonitor secara live real time Pak. Oh gitu, Pak. Ada mesin monitornya? Ada, betul Pak, ada sistem aplikasinya untuk monitoring seperti itu. Dari 170.000 pelanggan ini terbagi menjadi beberapa pelanggan. Iya. Betul, salah satunya pelanggan pasca bayar Pak. Pasca bayar ini kalau yang lebih dikenal oleh masyarakat mungkin pelanggan reguler, di mana pembayarannya secara bulanan gitu ya. Betul, pasca, itu ya? Betul, itu posisinya sekarang di 55.000 pelanggan gitu ya. Oh gitu, dari 170.000 itu 55.000-nya pasca bayar atau atau reguler, pembayaran bulanan. Kemudian 113.000-nya itu pakai prabayar atau yang lebih dikenal oleh masyarakat itu token. Token nih. Token, betul. Udah banyak ini, udah 100 token itu udah banyak. Udah 113.000 Pak di kami. Lebih banyak token dibandingin yang bulanan gitu ya. Betul Pak, karena memang kita tujuannya ke depan itu kan lebih kepada memudahkan Pak ya. Kalau kita pakai prabayar itu kan memudahkan kita. Pertama dari mengatur tagihannya itu disesuaikan gitu. Dan Tegar TV juga wilayah kami juga Pak. Tegar TV juga bagian dari pelanggan kami. Waihalim. Betul. Waihalim juga. Area Waihalim juga. Itu yang 10 kelurahan itu ya Mas Desgar ya. Betul Pak. Kalau Pak Ari, Mas Ari di Karang ini pusat ya itu ya, wilayah pusat ya. Iya. Industri banyak juga, perkantoran dan sebagainya ya. Iya, beberapa ada memang Pak, cuma kalau industri lebih banyak ke ULP tetangga Pak, Teluk Betung ya. Kalau di kami di ULP Karang sendiri, posisinya kan untuk wilayah ada di daerah Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Enggal, Kedamaian, terus Kemiling juga Pak. Itu maksudnya di bawah ULP Karang? Iya, ULP Karang Pak. Jadi ada, kalau Waihalim tadi ada 10 kelurahan, kalau Karang berapa kelurahan? Kecamatan mungkin ya Pak ya. Kecamatan. Iya, kalau kecamatan tadi yang saya sebutkan mungkin kurang lebih ada di angka 12-an Pak. Karena memang wilayah kerja PLN beda dengan wilayah kerja pemerintahan Pak. Iya. Kadang satu kecamatan mungkin sebagian masuk Waihalim, sebagian masuk kami. Iya. Kalau misalnya kalau Waihalim itu 170.000, kalau Mas Ari
Di Karang ULP berapa? Karang sendiri 127.000 Pak. 127. Iya, kebagi Pelanggan 60.000 itu pasca bayar, yang pembayaran bulanan atau reguler. Yang 67.000 itu untuk pulsa atau token, Pak. Iya. Memang untuk ULP Karang sendiri dominan rumah tangga, Pak. Karena Iya. dari 127.000, 114.000 itu rumah tangga, Pak. Iya. Di sisa lainnya ada tarif bisnis, industri, terus pemerintahan, seperti itu, Pak. Sama sosial satu lagi. Itu kalau kalau Mas Ari sama Mas Desgar ini kan di bawah ULP Tanjung UP3 Tanjung Karang ya. Iya, benar. Pak. Ya, itu kalau di UP3 Tanjung Karang sendiri ada berapa wilayah ya, misalnya Waihalim, Karang tuh? Ada 7 Tujuh WLP ya? Pak. Ada 7 7 WLP ya, itu ya, di bawah koordinasi apa Manajer UP3 Tanjung Karang. Ada 7. Oke, iya. Oke. Pak Ari itu terus kemudian yang apanya? Pelayanan dan sebagainya, keluhan itu tanggung jawab Pak Lasari lah ya. Iya, benar Pak. Sama sistemnya dengan yang disampaikan Pak Desgar tadi, bahwa ketika ada keluhan atau gangguan itu kita bisa monitor real time, Pak. Kita ada aplikasi, ketika ada pelanggan melakukan keluhan baik melalui PLN Mobile yang terbaru sekarang ya Pak ya, maupun melalui kontak center PLN, itu kita bisa monitor real time, Pak. Sampai di mana prosesnya. Jadi kalau ada keluhan pelanggan itu sebelum ke UP3 Tanjung Karang itu ke masuk dulu ke manajer Pak. Manajer gitu ya. Manajer Ya. dulu. Ya, koordinasi. Apa kelihatan di layarnya kalau ada yang mati lampu atau gimana Pak? Gini Pak, kalau di kami kan ada yang namanya aplikasi di versi web, juga ada juga di aplikasi di handphone gitu ya. Nah dari situ bahkan bukan hanya kami yang bisa monitor Pak. Untuk laporan gangguan ini bisa sampai dimonitor oleh UP3 Tanjung Karang, kemudian di atasnya lagi kantor induk, di atasnya lagi PLN Pusat. Apabila terdapat hal-hal yang memang responnya atau perbaikan gangguan yang cukup lama, pasti kami juga akan diingatkan Pak, ini progresnya bagaimana. Jika butuh bantuan, kami juga ada backup dari unit lain yang terdekat gitu Pak. Borderless namanya di situ. Oh, ada kontrol. Ada kontrol, saling kerjasama kita, kolaborasi juga. Dilihat induk lah ya. Betul, semua pekerjaan kami dimonitor oleh konsumen juga. Gitu ya, menarik ini, menarik. Kalau Pak Mas Ari sendiri lah, apa di wilayah Karang itu tadi kan ada beberapa kecamatan itu. Itu apa tipe-tipe pelanggannya beda-beda juga ya kan? Iya Pak, mungkin budaya setempat lah Pak ya kita bilang beda-beda Pak. Mungkin untuk perkotaan banyakkan bisnis Pak, karena ruko dan lain-lain. Mungkin semakin ke pinggir itu lebih banyak rumah tangganya daripada bisnisnya. Kalau secara umum tingkat kepatuhan pembayarannya dalam hal ini misalnya kalau di Karang? Iya, kalau dari 60.000 itu Pak, 60.000 pelanggan pasca terkait pembayaran, memang ada beberapa yang masih menunggak Pak. Masih ada yang menunggak, itu tetap dari kami pun melakukan informasi, kita informasikan, kita ingatkan terkait pembayaran. Karena pembayaran sendiri kan ada batas waktunya Pak. Iya betul. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Betul. Seperti itu Pak. Memang soal pembayaran harus diingatkan kepada pelanggan itu Pak. Iya, informasikan. Kalau di Waihalam sendiri gimana? Baik, untuk pelanggan kami ya, ini kan ada 55.000 ya, yang itu reguler. Betul. Dan rata-rata bulanannya sekitar 15.000-an, 1.500-an yang memang masih perlu kita edukasi kembali Pak untuk pelanggan kami terkait pembayaran listrik tepat waktu, khususnya pembayaran listrik sebelum tanggal 20. Itu sekitar 2%-an lagi yang memang perlu kita berikan edukasi. lebih intens lagi gitu Pak. Mudah-mudahan dengan kita bertahap sih Pak. Kita tidak bisa langsung mengubah kebiasaan masyarakat. Gitu. Tidak bisa langsung mengubah kebiasaan masyarakat, tapi kita bertahap. Saya pun terjun langsung juga menjelaskan apa yang sebetulnya harusnya yang menjadi haknya pelanggan, apa yang menjadi kewajiban pelanggan. Manajer terjun langsung juga nih. Betul, karena saya pengen tahu juga. Kami mungkin pengen tahu juga kondisi di lapangan seperti apa. Permasalahan pelanggan. Betul, permasalahan pelanggan, apakah dari sisi ekonomi, apakah dari sisi lainnya gitu ya. Sehingga kami bisa petakan ekonomi seperti apa yang memang pembayarannya tertunda, per 2 bulan sekali atau seperti apa.
Menarik ini Mas Ari dan Mas Desgar. Kita akan lanjutkan pada dialog sesi berikutnya ya. Ya, pemirsa TGR TV dimanapun Anda berada, pembicaraan dialog spesial pada sore hari ini bersama Mas Ari Setiawan Eskom, manajer ULP Karang, dan Mas Desgar Iman Nurdin ST, manajer ULP Kuai Halim. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di TGR TV.